Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kembali lagi di YouTube channel aku, Munu Vlog. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Nah, jadi kali ini aku ingin menjelaskan materi pay of table. Nah, siapa yang belum tahu apa pay of table itu? Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya agar teman-teman mengetahui apa sih pay of table itu. Nah, di sini pay of table atau table payoff adalah tabel yang menjanjikan nilai keuntungan setiap state of nature pada masing-masing alternatif keputusan. Maksudnya, suatu ke depan nanti kejadian itu akan ada dua kemungkinan, yaitu ekonomi bagus atau ekonomi buruk. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini teknik payoff table memperhitungkan alternatif kejadian yang muncul dan alternatif situasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Seperti halnya yang sudah aku jelaskan tadi, nanti kemungkinan ada dua situasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, kombinasi kedua alternatif tersebut akan memberikan gambaran hasil moneter yang berbeda-beda. Kejadian yang memberikan hasil maksimal akan menjadi pilihan seorang pengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Jadi, nanti tabel PF ini penyelesaian yang menghasilkan maksimal akan menjadi pilihan seorang pengambil keputusan untuk memecahkan masalah ini. Nah, agar teman-teman lebih paham terhadap materi PF table ini, kita akan masuk ke dalam studi kasus yang aku ambil dari sebuah modul, yaitu berjudul di sini terdapat analisa sistem dan pengambilan keputusan, modul penanganan ketidakpastian dan diagram keputusan. Nah, apa sih studi kasus dalam judul modul ini? Ya udah, kita lanjut aja ke dalam slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat kasus industri tertentu berkeinginan untuk mengevaluasi kinerjanya dalam rangka pengembangan ke depan. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan situasi yang akan terjadi pada masa mendatang, yaitu kondisi ekonomi baik dan kurang baik. Seperti halnya yang sebelum sudah aku jelaskan tadi, situasi ke depannya itu ada kondisi di sini kondisi ekonomi baik dan kurang baik. Nah, ini merupakan tabel payoff keputusan pengembangan suatu industri. Teman-teman dapat lihat di tabel ini terdapat tiga alternatif keputusan, yaitu ekspansi, tetap, dijual. Ekspansi ini seperti meluas atau menyebar. Nah, di sini ada state of nature-nya ada dua kemungkinan, yaitu kondisi ekonomi bagus dan kondisi ekonomi buruk. Ekspansi nilai kondisi ekonomi bagus ini terdapat 800, ekonomi buruk 500. Jika tetap kondisi bagusnya itu 1.300.000, kondisi ekonomi buruk yaitu min 150. Jika dijual, kondisi bagusnya itu 320, kondisi ekonomi buruknya itu 320. Sama halnya seperti ekonomi bagus. Nah, dari studi kasus ini ada metode untuk menyelesaikannya, yaitu slide selanjutnya kita akan melihat metodenya. Nah, di sini teman-teman dapat lihat terdapat 5 metode alternatif penyelesaian dari studi kasus tadi. Yang pertama yaitu maximax atau optimis. Apa sih maximax itu? Nah, di sini maximax itu metode yang optimis dalam pengambilan keputusan. Seperti teman-teman ketahui ya, optimis itu pasti berpikiran positif ke depannya. Nah, maksudnya maximax ini beranggapan bahwa state of nature yang terjadi positif memberikan keuntungan besar. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini ada maksimin atau pesimis. Teman-teman juga pasti mengetahui sih orang-orang pesimis itu bagaimana, yaitu metode dengan prinsip pesimistik. Maksudnya, maksimin ini beranggapan harus keputusannya mengambil dari yang berpandangan paling pesimistik dan memperlakukannya sebagai lawan. Selanjutnya di sini minimax regret
Apa sih minimax regret ini? Yaitu kriteria minimax regret ini juga merupakan kriteria keputusan orang-orang pesimis. Jadi masih sangkut paut dengan maksimin ya. Selanjutnya, di sini terdapat Harwich. Apa sih ini? Yaitu Harwich itu mengembangkan koefisien optimisme, yaitu pengembangan dari maksimax. Nah, yang memungkinkan pengambil keputusan untuk memberikan bobot untuk hal yang paling mungkin dan paling tidak mungkin disukai. Di sini merupakan terdapat metode yang terakhir yaitu equal likelihood. Apa sih? Yaitu kriteria equal ini memilih keputusan yang memilih nilai harapan besar. Nah, ini merupakan metode alternatif penyelesaian dari studi kasus tadi. Kita akan satu persatu menyelesaikan dengan metode ini. Dapat teman-teman lihat di slide selanjutnya. Nah, yang pertama tadi merupakan metode maksimax, yaitu memilih nilai maksimum dari hasil-hasil maksimum atau optimis. Nah, jadi keputusan menurut metode maksimax ini adalah 1.300.000. Dapat kita lihat kembali di tabel yang pertama. Nah, ini merupakan studi kasus dengan kondisi ekonomi bagus atau nilai-nilai optimis. Kita pilih menjadi nilai optimis yang paling optimis adalah 1.300.000. Jadi keputusan maksimax yaitu 1.300.000. Dapat kita lihat kembali metode selanjutnya yaitu maksimin atau memilih nilai maksimum dari hasil-hasil minimum atau pesimis. Dapat kita lihat kembali di tabel yang pertama. Nah, ini merupakan hasil-hasil minimum. Kita pilih nilai maksimum dari hasil-hasil minimum ini, yaitu yang paling maksimum yaitu 500. Jadi, keputusan menurut metode maksimin yaitu 500. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu minimax regret. Kriteria minimax regret meminimumkan penyelesaian. Nah, teman-teman dapat lihat di tabel penyelesaian. Di sini terdapat ekspansi tetap dijual. Nah, dalam kondisi ekonomi bagus, ini 1.300.000 diambil dari metode maksimax, yaitu 1.300.000 dikurang 800. 800 merupakan nilai dari ekspansi. Jadi 1.300.000 dikurang 800 yaitu 500. Dalam kondisi ekonomi buruk sama halnya seperti tadi, yaitu 500 kita ambil dari metode maksimin, yaitu 500 ini yang merupakan nilai ekspansi. Jadi 500 dikurang 500 sama dengan 0. Nah, begitupun mencari tetap dijual sama halnya mencari ekspansi tadi, yaitu 1.300.000 dikurang 1.300.000. 1.300.000 ini merupakan nilai tetap, yaitu mendapatkan hasil 0, dan dijual merupakan 1.300.000 dikurang 320, mendapatkan hasil 980. Dalam kondisi buruk juga sama halnya mencari seperti yang di awal, yaitu 500 dikurang min 150. 150 ini merupakan nilai dari tetap dalam kondisi buruk, dan 500 dikurang 320 sama dengan 180. Nah, jadi keputusannya adalah ekspansi. Mengapa demikian? Karena di sini merupakan dilihat kembali di atas kriteria minimax regret meminimumkan penyelesaian. Jadi kita memilih yang paling minimum yaitu adalah 500. Dapat dilihat 500 sama 0, 0 sama 650, 950, 180. Jadi yang paling minimum adalah 500 dan 0. Ini dipilih memungkinkan buruk terkecil, tujuannya meminimumkan penyelesaian. Bagaimana teman-teman, mulai paham ya? Oke, kita lanjut ke dalam slide selanjutnya. Nah, di sini merupakan metode Harwich. Nah, koefisien optimis sebesar alfa. Gimana sih menyelesaikan menurut metode ini? Yaitu di sini terdapat alternatifnya terdapat 3, yaitu ekspansi, tetap dijual. Nah, misalkan di sini nilai alfanya yaitu 60%, yaitu optimis. Nah, sedangkan pesimisnya otomatis 1 dikurang alfa, yaitu 1 dikurang 60% yaitu 40% ya sisanya. Nah,
Di sini menurut metode Harwich yaitu 800 merupakan nilai optimis dikali 60% ditambah 500 merupakan nilai pesimis dikali 40% sama dengan 480 ditambah 200 mendapatkan hasil 680. Langkah yang kedua, alternatif yang kedua yaitu tetap. Nilai tetap merupakan 1.300.000 dan min 150. Di sini tinggal kalikan dengan menurut koefisien optimis dan pesimisnya. Jadi 1.300.000 dikali 60% ditambah min 150 dikali 40% sama dengan 720. Selanjutnya begitupun halnya yang dijual, sama saja mencarinya, yaitu 320 dikali 60% ditambah 320 dikali 40% mendapatkan hasil 320. Jadi keputusan menurut metode Harwich ini adalah tetap, yaitu 720, yaitu memperbesar perusahaan. Teman-teman dapat lihat hasil dari ekspansi yaitu 680, hasil tetap yaitu 720, hasil dijual yaitu 320. Jadi yang paling besar yaitu 720. Oke, next kita lanjut ke dalam slide selanjutnya. Nah, ini merupakan metode yang terakhir, yaitu equal likelihood. Apa sih ini? Memberikan suatu nilai probabilitas yang sama pada setiap kondisi dasar yang sama. Maksudnya gimana sih ini? Nah, teman-teman dapat lihat tabel di sini, yaitu terdapat ekspansi, tetap, dan dijual. Di sini nilai alfa 50% dan merupakan optimis, dan 1 dikurang alfa 50% merupakan pesimis. Mengapa demikian? Mengapa 50%? Nah, ini merupakan sesuai dengan tabel. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu ekonomi bagus dan ekonomi buruk. Nah, jika teman-teman memiliki 4 tabel, jadi tinggal dibagi 4 ya, 100% bagi 4 yaitu 25%. Di sini berhubung dua kotak, jadi 50% 50% sesuai dengan metode yang digunakan setiap kondisi dasar yang sama. Jadi 800 dikali 50% ditambah 500 dikali 5% mendapatkan hasil 650. Yang kedua, atau tetap 1.300.000 dikali 50% ditambah min 150 dikali 50% mendapatkan hasil 575. Nah, sedangkan dijual sama halnya mencari yang pertama dan kedua, yaitu 320 dikali 50% ditambah 320 dikali 50% mendapatkan hasil 320. Jadi keputusan menurut metode equal likelihood ini adalah ekspansi 650 atau memperbesar perusahaan. Teman-teman juga dapat lihat ya di tabel, yaitu terdapat 3 hasil yang paling besar yaitu 650 atau ekspansi. Nah, ini merupakan materi pada kali ini yaitu tabel payoff. Nah, selanjutnya di sini merupakan terdapat kesimpulan menurut materi ini bahwa tabel payoff itu merupakan tabel keuntungan. Yang kedua berisi nilai modal awal ditambah hasilnya. Yang ketiga nilai positif berarti pendapatan sedang dan nilai negatif berarti kerugian. Selanjutnya kita akan melihat referensi yang saya gunakan, yaitu di sini menurut jurnal dan modul. Mungkin itu saja yang dapat aku jelaskan pada kali ini. Jika ada kesalahan aku minta maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.